Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membahas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mengenai struktur pasar yang diampu oleh Ibu dosen Sela Rizky Amelia, SPD MPD. Mari kita simak penjelasan materinya. Kita masuk ke pengertian pasar. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Dan yang kedua adalah pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Struktur pasar umumnya dibedakan menjadi struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna yang meliputi pasar monopoli, monopolistik, dan oligopoli. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis struktur pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna, yang kedua pasar monopoli, yang ketiga pasar oligopoli, yang keempat pasar monopolistis, yang kelima pasar monopsoni, dan yang terakhir ada pasar oligopsoni. Nah, selanjutnya ada struktur pasar persaingan sempurna. Struktur pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar yang membebaskan peserta pasar untuk masuk dan keluar pasar serta memiliki keterbukaan informasi tentang kekuatan pasar dan barang dagangan. Struktur pasar persaingan sempurna memiliki jumlah pedagang dan penjual yang sangat banyak, informasi yang diberikan sempurna, dan memiliki mobilitas terhadap sumber daya. Dan selanjutnya ada struktur pasar monopoli. Struktur pasar monopoli hanya memiliki pengusaha tunggal dalam pasar dan tanpa pesaing. Pasar dengan struktur ini memiliki barang substitusi yang tidak sempurna. Harga produk monopoli tetap bertahan dan permintaan tidak akan menurun meski harga produk lain menurun. Pengusaha tunggal ini memiliki dapat sepenuhnya menetapkan harga jual, kuantitas produksi, serta kebijakan lainnya. Dan selanjutnya ada struktur pasar oligopoli. Pada struktur pasar oligopoli, kurva permintaan yang berlaku memiliki elastisitas silang yang tinggi. Jumlah perusahaan dalam pasar yang sedikit membuat struktur pasar ini tidak memberikan keleluasaan untuk memasuki pasar. Selain itu, penetapan harga harus disepakati bersama oleh setiap perusahaan yang ada di dalam pasar. Selanjutnya ada struktur pasar monopolistis. Fini struktur pasar persaingan monopolistis adalah gabungan antara struktur pasar persaingan sempurna dan monopoli. Pada struktur ini, perusahaan diberi keleluasaan untuk masuk dan keluar dari pasar. Selain itu, barang yang dihasilkan beragam dan tidak sejenis. Selanjutnya ada struktur pasar monopsoni. Monopsoni adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu pembeli atau pembeli tunggal. Sebagai monopsoni, sebuah perusahaan akan dapat mempengaruhi harga dengan menaikkan atau menurunkan faktor produksi yang ia beli. Pembeli menjadi price center, sedangkan penjual menjadi price taker. Selanjutnya ada struktur pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni yaitu jenis pasar yang terakhir ini memiliki dua atau lebih pembeli atau umumnya pelaku usaha yang menguasai pasar dalam hal penerimaan barang atau berperan sebagai pembeli tunggal atas produksi suatu pasar komoditas. Nah, di sini ada cara menentukan struktur pasar. Cara menentukan struktur pasar ada dua. Yang pertama menentukan jumlah penjual atau produsen, dan yang kedua menentukan jenis dan sifat barang. Nah, di sini yang pertama ada jumlah penjual atau produsen. Semakin banyak produsen yang memproduksi barang sama, persaingan di pasar tentu lebih tinggi.
Produsen akan terdorong untuk bekerja lebih efisien agar tercipta produk otentik. Produk yang dihasilkan mungkin sama, tetapi kualitaslah yang membedakannya. Struktur pasar ini bisa dimasukkan ke jenis persaingan monopolistik. Akan tetapi, jika hanya ada satu penjual, berarti masuknya ke pasar monopoli. Untuk barang tertentu dan produsennya cukup banyak, bisa dimasukkan ke kategori struktur oligopoli. Nah, di sini ada contoh produksi minyak tanah, yaitu cara kedua dengan menentukan jenis dan sifat barang. Selanjutnya, cara menentukan struktur pasar adalah dengan melihat variabel jenis atau sifat barangnya. Misalnya, barangnya bersifat penting dan minim produk pengganti, bisa dimasukkan ke dalam struktur pasar monopoli. Dan di sini contohnya ada minyak bumi yang saat ini minim produk penggantinya. Nah, berikutnya di sini ada rasio konsentrasi dan struktur pasar. Nah, rasio konsentrasi adalah pangsa pasar kolektif dari perusahaan-perusahaan besar di pasar industri. Rasio konsentrasi membantu kita membedakan berbagai struktur pasar dalam perekonomian. Rasio konsentrasi adalah pangsa pasar kolektif dari perusahaan-perusahaan besar di pasar industri. Nah, di sini ada cara menghitung dan menafsirkan rasio konsentrasi. Jika kita harus mengetahui pangsa pasar dari 4 perusahaan terbesar dalam industri, kita dapat melakukannya dengan menggunakan rasio konsentrasi. Kami menghitung rasio konsentrasi. Dan ini rumusnya dengan konsentrasion sama dengan N dibagi total market share sama dengan N dibagi elemen T1 plus T2 plus T3 dengan keterangan di mana N adalah jumlah total perusahaan individu terbesar dalam industri dan T1, T2, dan T3 adalah pangsa pasar masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya di sini ada gambar pasar, kesimpulan struktur pasar itu sendiri. Nah, kesimpulannya, pasar adalah tempat di mana bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli dan saling berinteraksi hingga tercapainya transaksi. Yang sering kita temui adalah terdapat produsen besar yang memproduksi banyak barang menghadapi persaingan dengan produsen skala kecil dan juga sebaliknya. Kondisi ini mulai dari jumlah dan besarnya skala produksi menjadi inti dari struktur pasar.